Ini langsung aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pemangkar. Salam. Bumbung Garda Sakira. Hurra. Selamat malam semuanya, jumpa lagi ya bersama saya Bang Don, Ketua Forum Eswan tentunya kali ini di acara Cangkruan di edisi Jumat 24 Juni ya 2022 ya, tepatnya di malam Sabtu. Oke. Di mana pada acara Cangkruan kali ini kita akan membahas, berbincang-bincang santai ya terkait dengan topik di mana yang kita ambil kali ini adalah tanggapan Bang Ipul laporan Lilur terhadap Hafiz ya. Jadi pemirsa perlu diketahui bahwa Hafiz ini adalah salah satu dari tim ya, tim pemangkar atau lebih khusus lagi salah satu dari anggota Forum Eswan. Oke. Para pemirsa dimanapun saja Anda berada, para warganet ya, sebelum kita membahasnya, seperti biasa pada acara Cangkruan kali ini, saya akan satu persatu untuk menyapa siapa kali ini di acara Cangkruan yang sudah bergabung ya. Di dekat saya ini ya ada Bang Iwan ya, dirut dari Putra Mandiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumbung Garda Sakira. Hurra. Selamat malam, good night. Semoga pemirsa diberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah. Amin. Dan mudah-mudahan apa yang kita talking-talkikan ya, bicara-bicarakan hari ini, talking itu bisa bermanfaat untuk masyarakat Situbondo umumnya dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Oke, itu saja. Salam pemangkar. Salam. Ya. Di sampingnya Bang Iwan ya ada Bang Hafiz ya, ada Bang oh iya betul ya, ada Bang Hafiz ya, sekretaris dari Eswan sekaligus terlapor. Oke Bang Hafiz. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Lama kita tidak live, Bang Don. Betul. Nah, ada juga pertanyaan di netizen, kok nggak ada live sekarang? Ya. Oke, sekarang kita live mengenai laporan saya. Tidur laporkan saya terkait persoalan apa? ITE ya. Ya kamu kan yang tahu. Bagaimana Ya, sih? kita sharing-sharing sambil diskusi apa benar laporannya Lilur itu terhadap saya. Oke, gitu saja dari Bang Don. Salam pemangkar. Salam. Baik, terima kasih Bang Hafiz. Selanjutnya di samping saya ini ada Bang Ipul, Ketua Umum Garda Pemuda Sakira atau yang lebih akrabnya Garda Sakira. Oke. Bang Ipul. Terima kasih Bang Don. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pemangkar. Salam. Bumbungnya mana? Oh Bang? ya. Bumbung Garda Sakira. Hurra. Oke. Ya. Lama. Tapi sungguhnya bukan kita lama tidak online ya. Tapi atau live, tapi kita ini juga sering live. Hanya beberapa kali kita live ini kan jalurnya berbeda. Ya, betul. Yaitu melalui TikTok. ya. Gitu Iya. kita. Makanya untuk sahabat-sahabat yang memiliki TikTok, di sini ada beberapa semua teman-teman di Pemangkar ini memiliki TikTok. Bang Hafiz, apa namanya TikToknya Bang Hafiz? Hafiz Eswan. Hafiz Eswan. Nah, Mas Iwan? Iwan Bling. Iwan Bling. Ini Bling apa artinya, Mas? Kebetulan Bling ya. Bling apa Bling? Kan kalau di Facebook itu groom ya. Oh, Bro. Kalau Bling itu apa? Sebenarnya itu sama-sama saya suka musik. Oh, Jadi Bling itu termasuk aliran musik. bukan, Oh, itu bukan. itu apa dah? Band, sebuah band. Oh, nama band gitu Nama ya. band punk rock di luar negeri. Oh, luar Jadi negeri. Contoh. kalau kita share itu Blink 182. Oh,
Oh, gitu, seperti itu. gitu ya. Aliran Soalnya kita kan punk juga rocker, tidak punk rock. tahu gitu. Betul, Makanya betul. kan saya tanya, bling itu apa? Iya, dulu tak pikir dengan saya tuh bling itu bling. Kalau aku sih ada dua, yang pertama bling gitu ya, artinya seperti razor ya, artinya silet gitu ya, tajam dia. Yang kedua ya agak melankolis bagaimana gitu loh bling itu. Jadi sama dengan Medep-medep. ya sama dengan pink gitu loh, Iya. gitu. Hampir sama dengan itu Bang Don. Ya. Iya, Nah, iya. jadi follow Iwan Bling, tadi juga Hafiz Eswan. Untuk Bang Don apa ini? Untuk yang Bang Don sama Bang Don. Bang Don saja ya. Ya, Bang Don. Bang Don, kayaknya ceria sekali nih. Kenapa ini Bang Don? Kalau bicara TikTok, Wah, kayaknya di antara kita ini yang agak sedih cuma Bling saja. cuma bling ya. Kenapa ini Bang Iya, Don? iya. Perlu diperjelas dulu Bang Ya, Don. alhamdulillah ya, Bang Don ya, TikTok dari Bang Don ya itu sudah mencapai angka di atas 1.000 ya. Padahal kurang lebih 2 minggu saya baru aktifkan TikTok ini. Iya. Jadi artinya memang kalau di Bahasanya kalau di TikTok bukan 1.000 kan. 1K. Oh, 1K ya. Jadi follow-nya Bang. Follow-nya 1K Ya maklum, Mak, baru anu. Ya 2 minggu boleh, tapi 2 minggu sudah 1K. Betul. Kalau Bang Iwan berapa tahun? Artinya Bang Don, TikTok itu sama dengan YouTube ya Bang Don ya. Ya, Ada benar. batas-batas tertentu untuk kita. Kalau TikTok itu live ya Mas Hafiz ya. Ya, Kalau yang raja TikTok Mas Hafiz, sudah berapa K Mas Hafiz? sudah 58K. Oh, sama berarti ya. 58K. Luar biasa. Sama dengan Sama yang punya ya. Iwan hasil editan tadi juga 58. Jadi yang saya 58K itu ya karena saya kurang masuk ke TikTok, ya jadi turun sekarang menjadi Jadi berapa sekarang? kebetulan 3.000-an, 3.001. Tapi kalau aku berpikir untuk yang Mas Iwan itu, Iwan Bling itu kayaknya ada yang mengutuk gitu. Jadi ini harus dicopot dulu Kutukannya. kutukan ini Bang Don. Capuk tunggem. Memang begitu Bang Iwan ya. Nggak mungkin pengaturannya di privasi mungkin ada. Oh gitu ya, memang tidak mau diikuti, tapi Betul. mengikuti. Bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Oke ya. Itu pemirsa ya, pembuka ya, sekedar hanya bercanda dan mungkin informasi bahwa kita juga tim Memangkar selain aktif di Facebook dan YouTube, kita juga sekarang mengembangkan ya, beralih juga mengembangkan sayap aktif di dunia TikTok ya, karena rupanya dunia TikTok ini juga sudah menjadi perhatian ya semuanya ya. Bahkan nama-nama public figure besar pun seperti artis-artis khususnya di Indonesia ini semuanya sudah berkecimpung di TikTok kalau saya lihat. Betul. Nah, bagi ini ngomong TikTok dulu ya, Bang Ipul ini kenapa tertarik ke TikTok akhirnya Bang gitu loh? Sebelum kita bahas ini lah. Awalnya saya tidak tertarik dengan TikTok, gitu awalnya ini ya. Karena saya lihat kan awalnya TikTok itu kan hanya lip sync, joget-joget gitu ya. Ya. Ini nggak tertarik aku. Cuman memang ada beberapa hal yang membuat aku kadang-kadang tertawa justru di TikTok gitu ya. Karena nyonya kebetulan itu juga punya TikTok. Jadi ketika saya melihat juga videonya si Bang Hafiz, ya aku tertawa gitu loh Bang. Tapi setelah ada live-nya, artinya di situ kita bisa berinteraksi. Lah disitulah aku mulai tertarik dengan namanya TikTok gitu loh. Kayaknya yang di TikTok ini live 2 ya, di halaman Facebook, Ya. juga dari halaman TikTok. Ini kita sambut dulu ini Bang Eko Gunner ini kayaknya ya. Eko Gunner. Nah, Cuman camnya ada dihidupkan. tapi kalau camp nggak dihidupkan kayaknya nggak asik ya. Ya itu. Nggak asik. Biasanya orang kayak gini Kurang orang berinteraksi. yang tidak percaya diri biasanya. Bisa. Gitu ya. Oke Bang Don, ini menyangkut apa Bang Don? Tapi sebelum kita bahas tentang saudara kita yang dilaporkan ini saya mau bacakan pertanyaan aja dulu Bang gitu. Mumpung kita nggak masuk ke tema ya. Nah, ini ada Alpazian. Nah, ngomong-ngomong mau nanya nih, suatu pertanyaan buat NKRI ke depan 2024, presiden yang pantas kita dukung kira-kira siapa ya dari calon yang gini dibicarakan? Wah,
Ini nanya Jumping ini ya. Jumping Tapi ke ya, pusat. Juga heran juga ini kita mau bicara tentang Hafiz, ternyata Hafiz dijejerkan dengan isu-isu presiden. Pilpres. Iya kan? Iya. Nah, ya saya bahas sedikit aja. Tidak apa-apa, Bung. Yang pasti Sebelum kita ke bahas. kita ini sudah sering memiliki pengalaman baik itu pilpres, pilgub, dan terakhir adalah pilkada. Pilkada. Ah, kalau bisa track record itu penting untuk kita pelajari, Bang Don. Ya. Gitu loh. Jangan hanya ketika muncul dia dengan berbagai macam framing yang dibuat, iklan-iklan yang dibuat, kita kepincut gitu loh, kepincut ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jika memang ini adalah public figure yang sudah nampak, maka lihat track record dari hasil ketika dia memimpin. Ya. Nah, kayak sekarang ini kan juga mulai banyak bermunculan meskipun masih abu-abu, terutama dari ketua partai seperti Gerindra mengeluarkan, Golkar mengeluarkan, PKB mengeluarkan, PDI juga mengeluarkan. Ya. Nah, jadi dari sana ya kita harus pelajari track recordnya. Ya, dari banyak yang bermunculan ini supunya masyarakat dihidangkan dengan banyak pilihan kalau begitu, Bang. Banyak pilihan, cuman kan kita ini sebagai orang yang jauh dari kepemimpinan beliau-beliau, itu kan juga sulit, Bang Don. Apa sih capaiannya? Jujur aja sampai sekarang saya tidak paham capaian-capaian yang dilakukan. Kenapa? Karena kita ambil contoh mungkin dari Golkar, menteri, sekarang menjadi menteri juga, apa sih yang menjadi efeknya, kan itu kita analisa. Terus dari PDI ada 2 yang sekarang muncul, itu adalah Puan sama Ganjar ya. Betul. Mbak Puan dia bertindak sebagai dewan, juga sering memberikan atraksi-atraksi yang bisa kita lihat di televisi juga. Artinya ada track record di sana yang bisa kita pelajari. Demikian pula Mas Ganjar ya, artinya dia juga sudah memberikan juga yang bisa juga kita pahami, kita pelajari. Demikian pula dari Gerindra yaitu Prabowo yang kebetulan dikasih kesempatan juga di kementerian atau menteri dari. Tapi ini menarik kalau saya melihat yang sekarang ini menarik, Bang Don. Kenapa? Karena ini terakhir Bapak Presiden Jokowi menjabat, karena tidak bisa menjabat untuk yang ketiga kalinya. Betul. Jadi untuk sementara kalau dari tim pemangkar, yang pertama kita belum mengetahui siapa yang nanti akan memiliki kekuatan, meskipun kita sudah memiliki wacana-wacana. Terus yang kedua yang pasti kita menunggu instruksi pusat. Betul. Karena tim pemangkar ini terlink dengan pusat, jadi kalau sudah pusat nanti ada perintah untuk kita kemana, baru nanti kita akan menentukan sebuah pilihan. Ya, gitu loh, Bang Don. Oke. Terima kasih ya jawabannya, Bang Gol. Itu tadi ya sepintas ya tentang pertanyaan dari Mas Alfazian. Jadi yang terpenting adalah lihat dulu track record ya, sebelum nanti kita agar kita tahu bahwa sungguhnya apa yang track record dari nama-nama yang saat ini sudah bermunculan ya. Oke, pemirsa dimanapun saja Anda berada, seperti tadi yang awal saya sampaikan bahwa dalam acara Cangkuran kali ini ya, kita akan membahas tentang tanggapan Bang Ipul terkait laporan Dilur ya, di mana Dilur sedang melaporkan saudara kita ya dari tim pemangkar, yaitu terlapornya adalah Bang Hafiz ya. Nah, ini terlapornya ya. Laporan cibili dulu. Tapi sebelum saya ke Bang Hafiz ya, saya mau tanya dulu ke Bang Iwan. Nah, Bang Iwan ini saudara kita ini sekarang dilaporkan ya, yaitu Bang Hafiz. Nah, gimana nih selaku tim dari pemangkar juga Bang Iwan ini melihat laporan ini? Gini Bang Don, sebelum kita masuk ke laporan ya, ada baiknya kita jumping dulu ke awal. Kenapa ada laporan? Nah, di situ. Ya. Jadi pengamatan saya dari awal ya, itu terjadi ketika kalau tidak salah ya, itu dari postingan dari akun barisan Bang Ipul kalau keliru, di situ membahas tentang pemberitaan ya, yang mana di situ mengatakan bahwa sahabat ya, dikatakan ada sahabat, ada bahasa sahabat dari Nasaruddin, yaitu koruptor ya dia ya,
Jadi dia ada berita itu bahwa dan dia itu adalah orang situ. Kalau bisa jadi itu orang Situbondo atau orang mana, yang penting di situ ada kesamaan atau kemiripan nama. Nama-namanya mirip. Mirip di situ. Nah, kemudian ada komentar-komentar di situ, banyak komentar di situ. Terus mungkin salah satunya itu adalah komentar dari Bang Hafiz, dan itu menjawab dari akun Zamzam. Nah, dan diteruskan dengan tanya jawab ya betul dengan Bang Hafiz. Jadi untuk kerangka hukumnya ya, kalau menurut saya akan nunggu dari Bang Ipul dulu. Ya. Kalau gitu ya. Itu sekelumit perjalanan. Ya, tapi yang penting begini, sesungguhnya yang perlu dipertanyakan ini bagaimana perasaan Bang Iwan ketika Lilur melaporkan Hafiz. Kalau perasaan saya sebagai saudara ya, saya tidak terima kalau masalah itu. Oh. Saya tidak terima. Memang seberat itu? Ya. Oh. Kalau harus. Karena saya sudah lama dengan Bang Do, dengan Bang Ipul, dengan semua tim pemangkar pusat ya. Khususnya S1 ya hari ini ya. Kita sudah bersaudara, sudah lama. Jadi sedikit banyak saya tidak terima. Kalau Bang Don. Kalau saya, karena ini kita adalah satu keluarga, satu tubuh ya, maka mau dilaporkan atau mau kita laporkan, terutama dilaporkan ya, ayo dihadapi tentunya ya. Satu, karena tim memangkar ya, terutama Bang Ipul yang selalu mengajarkan kepada kita itu jangan pernah takut ya, jangan pernah takut. Jadi apapun harus kita hadapi dengan segala risikonya ya, gitu kan. Kekeluargaan ya. Ya betul ya, karena saya selalu ingat bahwa kita adalah satu tubuh. Tobi nananga kapi sakit gitu. Semua anggota tubuh kita akan sakit ya. gitu. Ini sebelum ke Bang Hafiz. Ya. Kalau aku tidak seperti itu. Jadi gini, kita dalam satu tubuh, katanya Bang Don, katanya Bang Iwan itu betul, ketika dicubit sakit semua ya. Betul. Kalau Ikelicek atau ada lelucon, lucu-lucuan itu, kira-kira tertawa apa enggak? Tertawa. Berarti itu kan kebersamaan juga. Kebersamaan. Oh, iya toh. Nah, kalau aku sih membacanya ini hanya bahan lelucon atau tertawaan saja kan, Bang. Tapi kan berarti tetap kekeluargaan ya. Betul. Maksud saya. Jadi di sisi yang lain Bang Don atau Bang Iwan tadi mengatakan saya tidak terima saudara saya dilaporkan. Betul. Iya toh, demikian pula tadi dipertegas oleh Bang Don juga, karena kita ini bersaudara. Itu saya sepakat. Gitu loh. Tapi di sisi yang lain, karena kita pemangkar ini punya beberapa sisi, di sisi yang lain kalau aku sama-sama ngerasakan bahwa kaki kita gelicek gitu loh ya. Iya betul Bang. Jadi betul. akhirnya kan saya justru merasakan itu ya, saya tertawa bersama. Iya kan, kita digelitik ini juga yang merasakan satu tubuh Bang. Nah, gitu. iya. Kaki kita digelitik tapi yang merasakan semuanya gitu kan. Betul. Mulut kita Maksudnya tertawa, Bang gitu. Ipul ini feelnya berbeda. Feelnya berbeda. Iya, betul. Kalau feelnya yang Mas Iwan adalah dengan Bang Don itu dijubit, tapi kalau aku ini Gelicek. Kenapa? Karena ya mungkin seperti yang dikatakan oleh Bang Iwan tadi, Bang Iwan atau Bang Don mungkin dalam pemahaman terhadap hukum masih tidak seberapa menguasai seperti yang menguasai. Jadi ya akhirnya seperti itu. Namanya feel kan? Namanya feel lah gitu loh. Lah, sekarang saya tanya dengan orangnya dulu langsung ya. Iya, kita tembak aja langsung. Bagaimana tentang perasaannya dulu dilaporkan oleh Lilur, karena jujur saja gregetan aku ngelihat habis itu. Jadi memang kita ini kan namanya satu tubuh ya. Tadi Bang Iwan, Bang Don mengatakan bahwa sakit gitu ya. Saya aku tertawa. Saya Hafiz ini karena juga satu tubuh. Apa pegel? Nah, kenapa ini Bang Hafiz? Coba ceritakan dulu Bang Hafiz. Sebelumnya saya terima kasih ke teman-teman juga, entah ini kasus berat atau ringan, teman-teman itu di tim pemangkar tetap kompak, saling dan saling peduli ya. Saling peduli. Itu saya salut ke teman-teman. Apa jangan-jangan kita diuji sama Hafiz ya? Coba. Jadi kita yang menunggu, saya ditunggu tadi. Diuji ya.
Amatan luar biasa ini memangkas gitu loh. Begitu. Gimana Oke, Bang Hafiz? lanjut. Ya kalau tanggapan saya terkait lapornya Lilur, ya santai gitu. Karena memang itu yang kita lihat gitu loh. Iya. Memang Santai namun kita nggak boleh harus santai dengma gendeng kan gitu. Oh itu ya. Tapi memang tidak terlalu diseriusin ya. Karena kemarin aku melihat Mas Hafiz itu begini. Bahkan di hari pemeriksaannya pun dia sempat kecapean loh ngurusi yang lain. Ngurusi ada orang yang bantuan yang lain ya. Iya, betul. Kan Ya, betul ya Bang ya. Hafiz ya. Jadi ya relax betul gitu loh. Mungkin juga Bang Hafiz juga sudah paham juga. Artinya saya juga nggak paham ya apa ini. Mungkin kalau kita ingat bahasa tekos itu otok mungkin ya. Otok. Ya otok ini mungkin gitu ya. Betul. Nah, saya mau tanya dulu dengan Bang Hafiz. Dari perasaan santai itu kan Bang Hafiz jelas punya analisa tersendiri Bang Hafiz. Kenapa kok santai? Padahal ini Lilur loh ya. Lilur kan kalau di Facebook kan luar biasa cak-cocan, wah saya pajarakan. Justru tahu Lilur yang laporan gitu. Jadi santai. Jadi santai. Kalau yang lain mungkin nggak santai ya. Ya, Kalau yang lain mungkin nggak santai ya, yang diem, yang gini ya, tapi berani gitu loh ya kalau Lilur ini kan semenjak kita tahu terkait Lilur melaporkan ini itu sampai sekarang kan belum ada buktinya gitu. Satu itu. Terus yang kedua, Yang kedua, kalau dipanggil mungkin ya kalau dipanggil, kalau saya ya tetap hadir gitu. kalau Tetap Lilur? hadir gitu. Kalau Lilur kan mangkir ya. kayaknya mangkir terus. Nah, mungkin itu yang menyebabkan Mas Hafiz itu tenang ya. Karena aku Santai. belum ngomong tentang kerangka hukum Ya, gitu ya. Betul. Bagaimana laporan ini masuk atau tidak kan begitu Betul, ya. betul. Nah, seperti itu. Betul. Itu Bang Don. Jadi sudah dapat jawaban dari Bang Hafiz karena ya bahasa kasarnya kalau kita meminjam bahasanya si Tekos itu otok lah ya. Otok ya. Ya urusan otok. Mungkin itu mungkin ya. Kalau bahasanya Bang Iwan standar gitu, Bang. Standar. Slow standar. Tapi yang pasti kan artinya kita ini selalu apa ya saling merasa ya. Saling satu dengan yang lain. Makanya setelah Bang Hafiz saya lihat tenang, maka berarti Bang Hafiz sudah paham lah bahwa ini otok gitu loh ya. Karena kan kadang-kadang tiap orang kan berbeda Bang Don. Iya. Ya, ada juga kita beberapa kasus ya, beberapa kasus yang ada di Pemangkar. Makanya syarat di Pemangkar itu mudah kok. Apa? Berani. Tapi kalau belum berani, saya dengan Pemangkar, saya nangku. Karena Pemangkar itu berani baik di udara maupun di darat. Di darat. Nah, Ya. itu kenyataan. Ya, kenapa saya akan berani itu? Satu, saya berani kan. Yang kedua, kita di tim Pemangkar selama bareng Bang Ipul, anggaplah kita sudah punya bekal gitu. Kuliah ya? Iya. Selalu dikasih bekal atau Iya, karena memang kan ada juga kemarin itu kelihatannya kesannya di Facebook buat status yang wow ya. Tapi diserang sedikit cedek gitu ya. Klepek. Bahkan dengan bahasa serang dengan apa ya ayam lehoran aja sudah, ayam sayur aja sudah klepek ya. Ya. Tapi memang kalau di Pemangkar ini kan banyak sekali teman-teman yang memang dia punya keberanian yang bukan hanya keberanian di mulut tapi di kenyataan juga berani. Gitu ya Bang. Ya. Artinya imbang di dunia maya pun kita berani, Siap. di dunia apa nyata pun berani gitu kan ya kan. Jadi tentu sangat berbeda kalau kemudian hanya beraninya di dunia maya gitu kan, yang ngomong cetos nggak karuan ya, yang ngomong wah macam-macam tapi ketika sudah di dunia nyata ada munyina. Nah, ini pertanyaan saya, kenapa kalian anak-anak saya di Pemangkar ini kok berani ini? Kenapa Bang Hafiz? Kok berani dia anak Pemangkar itu? Kalau yang lain seperti yang dikatakan oleh Bang Dom, kayaknya aja di Facebook kayak gitu ya. Tapi ketika keluar manggerak, diem, takutin leer sampai ada Pak Ageng toot ya. Ya, Alasan banyak. Ini kenapa sih kalian memiliki keberanian seperti itu Bang Hafiz? Ya kalau saya sendiri ya, ngapain sih kita takut ke dia gitu? Nah ke siapa saja lah, kalau kita ke siapa saja. Ya ke siapa saja. Kalau saya misalkan urusan carok gitu, salah tak salah ya saya harus bengal gitu.
Cek ngocak, iya kok salam kok tak tahu nggak aja, bosok ngocak ngaruh, ya. Ada. Hah? Entar lo. Kenapa bang? Mata saya tak Yodi. Coba aja jelas. Berarti dari sana. Dari sana belum hidup. Luar biasa. Jadi begitu ya. Siap, Iya, siap. oke. Jadi begitu. Kalau Bang Iwan, kenapa berani itu Bang Iwan? Kalau saya lebih mengarah ke sini Bang Ipul. Saya berani semenjak apa ya? Dikasih masukan-masukan yang memang ilmu-ilmu itu dari Bang Ipul. Jadi saya kalau menghadapi orang itu sudah ini tidak sebanding dengan yang dibicarakan dengan Bang Ipul. Saya bisa lalu itu. Lebih berarti sama dengan Gini. sama dengan Bang Hafiz ya. Itu. Dikasih ilmu-ilmu. Iya, betul. Kalau Bang Don. Ya tidak jauh berbeda sih sungguhnya gitu loh. Nah, ini ya betul. satu karena sudah beberapa ilmu yang sudah masuk ya, karena banyak masukan. Ya karena terus terang saya ketika bergabung ini terutama di masalah hukum kemudian di ini minim lah ya. Nah tapi akhirnya tentu memang betul apa yang dikatakan itu harus berani gitu. Makanya ketika kita sudah tahu bahwa selana dia gitu loh. Kan Bang Ipul selalu mengajari bahwa Betul. apa namanya tentang hal-hal semacam itu ya. Makanya akhirnya itu yang membuat juga saya berani gitu. Saya mungkin begini ya teman-teman, ini tolong ketika saya memberikan azas-azas, ketika saya memberikan pegangan-pegangan ini jangan lupa, sehingga di situ nanti bisa tersusun rapi. Ya, jadi ilmunya itu sama, cuman nanti tinggal memasukkan. Saya kan bilang bahwa di Tepung Mangkar itu yang saya didik kalian adalah Keberanian. Nah, baru kedua Fa'alaihi artinya itu menurun keberanian itu. Jadi ketika pertama ini berani ya dia level sampai ke level 100, setelah ada fa'alaihi dia akan naik turun. Kenapa? Tergantung tingkat kehati-hatian. Nah, ya toh. Nah, kalau aku berbeda ya dengan teman-teman ini, aku berbeda. Justru kalau kalian itu memiliki banyak ilmu, kalian ini keberanian kalian akan berkurang. Ya contoh aja Mas Hafiz. Saya tahu Mas Hafiz siapa. Pertama kenal juga tidak ada istilah pertimbangan. Sikat tidak ada urus dah. Ya. Saya tahu persis di awal pertemuan dengan saya itu seperti itu, dan pelan-pelan saya arahkan keberaniannya Mas Hafiz sebagai modalnya Mas Hafiz, tapi saya tidak hilangkan dengan ilmu-ilmu sehingga tidak sembrono seperti dulu. Ya toh, betul ya Mas Hafiz ya. Nah, jadi bukan ilmu itulah yang menyebabkan kalian berani sesungguhnya. Siap. Gitu. Keberanian itu yang pertama, justru ilmu itu mengerem. Jadi keberanian itu gas, ilmu itu rem. Jadi itu lah, makanya ini tolong perhatikan sehingga ketika saya ini kan teknik bertanya dan teknik menjawab. Betul. Ya, dan ini tidak dipelajari di bangku kuliah. Betul. Gitu ya. Nah, kalau saya berbeda gitu loh. Kalau saya itu saya menggunakan prinsip bahwa sekawanan domba kalau dipimpin oleh singa dia akan mengaum. Tapi sekawanan singa kalau dipimpin oleh domba dia akan ngembek. Kalau saya, gitu loh, ya toh. Kalau saya, jadi faktor keberanian itu lingkungan. Faktor keberanian itu baju juga bisa. Nah, jadi seperti itu, gitu loh. Artinya begini. Kalau saya memiliki seorang pemimpin yang penakut karena dia tidak memberikan contoh kepada anak buahnya, ya maka bisa kalian lihat bagaimana dia di lapangan. Itu kalau saya, ya. Artinya disitulah pentingnya seorang pemimpin di dalam medan perang. Tapi kalau seorang pemimpin itu cuma ngomongnya keluar-keluar ketika ada di barak, dan tiba-tiba dia itu berada di perang, dia itu tidak muncul karena alasan sakit tabu, maka saya yakin peperangan akan mudah dikalahkan. Betul. Itu Betul. kok. Iya.
gitu loh. Betul, betul. Iya toh. Betul. Makanya apa yang saya pelajari kepada kalian itu bukan Iya, betul, betul. bukan ilmu justru mengurangi. Jadi ini kecepatan gas pada nafas, jiwa beraninya luar biasa. Ngegas, rem inilah ilmu. Tapi kalau jawaban dari kalian ini kita ngegas ngerem. Saya berani kenapa? Karena saya ngerem. Bukan, itu bukan berani. Kok? Gitu takok. Iya, benar Gitu. itu, benar. Benar-benar mana? Iya, sepakat. Nah, Sepakat trading mah. ini kalau boleh saya kilas balik ya, mungkin artinya sebelum saya juga bergabung dulu gitu, saya tidak seaktif sekarang di medsos ya, apalagi dari komentar-komentar. Tapi karena memang maka pasca bergabung akhirnya betul kata Bang Ipul bahwa lingkungan ini sangat berpengaruh gitu kan. Akhirnya dari lingkungan kita ya tim memakar itu berani, kemudian juga dari kalau teman-teman juga bisa melihat ya bahwa gimana beraninya juga Bang Ipul gitu. Akhirnya kan kita mulai terimitasi, artinya tertiru di situ dan tertular gitu loh Bang. Ya kan begitu. Ini yang memang fakta yang kemudian yang saya rasakan gitu loh. Betul. Karena lingkungan, sepakat saya itu gitu. Ya kan sebaliknya kalau kemudian lingkungan itu kita berkumpul dalam lingkungan yang itu adalah penakut ya, terutama pemimpinnya juga, ya maka juga anak buahnya biasanya ini kan juga akan takut akhirnya gitu loh. Betul. Biasanya begini, pemimpin saya takut loh. Apalagi nanti nanti kalau saya berani, jangan-jangan saya nggak dilindungi gitu loh, ya kan? Betul. Kan begitu. Betul beremai loh. Ya betul. Kalau pemimpinnya takut, kita ada takut kakap tiga bobot. Jadi artinya begini, kalian ini ketika melakukan dialog itu, cara mudah untuk menjawab itu adalah melihat contoh, melihat kenyataan. Jadi mudah menjawab, gitu loh. Ya. Artinya ketika ada pertanyaan seperti itu, pertanyaan saya, kenapa kamu berani? Itu lihat saja contohnya seperti apa. Paham maksud saya? Ya. Jadi jangan sampai jauh kalian berpikir, tapi kalian itu gini, kalian jangan berbicara luar negeri gitu loh. Jangan kalian berbicara Surabaya, jangan berbicara Jakarta, berbicaralah situ Bondo. Dan berbicaralah lebih dekat. Saya semak ada ya. Iya. Lah kalau kalian itu mengatakan bahwa dikasih ilmu dan yang lain, saya yakin di luar sana itu dikasih ilmu. Justru karena ilmu itulah dia semakin takut. Bisa. Iya toh. Di kita nggak ada yang mengacara. Betul. Di kita nggak ada yang mengacara. Ya. Hah? Betul. Seharusnya kita lebih takut dari mereka kalau kalian menggunakan prinsip ilmu. Itu logika gitu loh. Betul. Ya betul. Tidak ada pengacara tapi ada yang seperti pengacara. Gitu Bang ya. Buktinya bisa beracara. Itu metode kamu berpikir Jakarta. Oh gitu Bang ya. Nah, artinya dengan maksud saya bisa beracara kan, gugatan, kita bisa bergugat. Iya, gitu, ya, itu kamu berbicara di Jakarta. Jakarta ada gitu loh, Bang Don. Iya. Makanya fokusnya di situ. Sehingga tujuan kalian itu memberikan jawaban apa? Memberikan jawaban itu tidak akan ngepas nantinya. Ya kalau grup lain dibiarkan seakan-akan, karena di kita ini tidak mengandalkan pandainya kalian bicara. Ya, pandainya kalian bicara. Saya tidak mengandalkan di situ, tapi pembicaraan kalian ada isinya Bang. Itu yang saya amati, itu yang saya nilai gitu loh. Kalian ngomong banyak kan di Facebook juga banyak ngomong komentar dok boro dok temor sampai berapa baris, cari saja intinya kebena itu, cari aja buliran beras kapin jadi dede bubuk kakap jadi bubuk kakapin apa
gebet ada esena. Nah, tapi di situ yang saya inginkan. Oke. Ketika saya bicara, saya ada seseorang menanyakan, iya toh, Bang Don, es itu dingin apa tidak? Oh, itu kalau ada di kulkas, suhunya diturunkan, apalagi itu tak ecok pagi. Pertanyaannya, es itu dingin apa tidak? Dingin. Selesai. Apakah dengan menjelaskan bahwa es itu dingin, kalau dia ada di kulkas itu nanti dicopkan, belum nanti alirannya lah, kalau pelengnya bocor, oh gini, nanti belum lagi Pak Ketum, ini kabelnya pedot, wah banyak 1000 kata dikeluarkan, nilainya tidak ada. Padahal intinya cuma es dingin ini. Es dingin apa enggak? Dingin, selesai. Gitu loh ya, sehingga temanya bisa Tercapai. Makanya ini tujuan saya kepada tim pemangkar dan masyarakat Situbondo itu akhirnya tidak tercapai. Artinya apa? Ketika kalian menjadi seorang pemimpin, ketika kalian menasbihkan sebagai seorang ketua, kalian jangan ngomong berani kalau diri kalian pasti pengecut. Itu yang saya inginkan. Jangan sok-sokan saya itu seorang ketua, saya seorang pembina, saya seorang pendiri, tapi jiwanya kerdil, bahkan seperti tidak punya alat kelamin. Jangan ngomong pemimpin. Bagaimana yang bawah itu akan berani kalau seorang pemimpinnya pengecut, dipanggil polisi tidak pernah datang? Bagaimana Hafiz berani kalau saya tunjukkan kepada Hafiz saya pengecut, ketika saya dipanggil saya mangkir? Itu yang saya maksud, sehingga saya memperjelas. Kenapa? Larikan pada diri sendiri. Kenapa saya berani? Ketika saya ada dalam sebuah organisasi, kenapa saya berani? Karena pemimpin saya berani, tidak hanya ngomong saja. Itu. Paham maksud saya? Iya, oke. Caca tordek berdek temor, cong. Bana pemangkar. Paham maksud saya? Ya kalau yang lain dibiarkan, seberbuat salah aja, noles argumen dibiarkan. Jangan sampai kita keliru berbicara, nanti kita keliru resepsi, itu dibiarkan. Tapi di Garda Sagera, di pemangkar terutama, saya tidak akan biarkan kalian tidak mencapai pada satu titik di sana. Itu, gitu loh ya. Ya. Jadi jujur itu kepada diri sendiri. Jujur itu pada diri sendiri. Kalau saya takut misalnya, saya yakin kalian tidak akan punya keberanian. Betul. Saya yakin lah. Saya tidak bisa menunjukkan, saya bisa datang ke kepolisian, saya berhadap kepada penyidik. Saya yakin kalian belum besok mau dipanggil, sekarang itu jangankan mau membantu orang kecapil seperti Hafiz. Bisa-bisa semalam suntuk memikirkan apa besok yang akan saya lakukan. Jadi di situ kalian harus belajar menjawab. Untuk menjawab, mengerti. Untuk mengerti pertanyaannya amati dan tujuannya kemana. Agar tidak kemana-mana, cek ke Jakarta, cek ke Sorbejo, di situ Bondo. Gitu loh Bondo. Maka kalian akan mendapatkan kecerdasan ketika kalian itu mengungkapkan sebuah pertanyaan. Oke, siap dipahami ya. Iya kan? Betul Bang. Dan saya seperti ini. Kenapa? Tujuan saya adalah mendidik. Tidak hanya pada kalian, tapi juga mendidik kepada masyarakat umum dan siapapun yang menjadi pemimpin. Jangan lari, jangan jadi pengecut. Itu pemimpin. Ya. Jangan lari, jangan jadi pengecut. Bagaimana bisa menjadi pemimpin ketika rakyat ketika mau pemilihan saja mendatangi masyarakat salaman seakan-akan dia sosok yang berani, sosok yang berwibawa, tapi ketika di demo tidak karuan dia ada di mana dan tidak pernah menghadapi rakyatnya meskipun di demo. Itu bukan pemimpin, itu pengecut namanya. Pakat. Iya kan? Ya. Jadi contohnya di situ dulu. Ini tujuannya karena apa? Siapa tahu di antara kalian tim pemangkar saya besok jadi pemimpin. Ini diingat gitu loh. Karena kita sudah dipertontonkan sekarang. Siapa yang tidak kenal dengan Lilur?
Di Facebook, saya pengen tahu siapa yang tidak pernah kenal dengan Lilur, yang selalu ngumbar, selalu mengadakan intimidasi, laparkan, pajarakan. Siapa yang tidak kenal seakan-akan orang yang paling berani, tapi ketika dia dihadapkan dengan persoalan dia dipanggil, mangkir tidak karu-karuan. Siapakah itu adalah seorang pemimpin yang bisa kita tiru? Tidak bisa. Ini fakta loh. Betul. Sekaligus siapa tahu sebentar lagi dia dapat panggilan bisa datang. Benih alasan sakit tabu polen, maksudnya kok gak bisa. Ya. Kan dia habis ya. Masa dengan habis saja? Kalau dia itu bosok, dia selalu sok mengentengkan orang lain, meremehkan orang lain. Siapa Hafiz? Siapa Dodi? Dengan mengatakan kekayaannya, dengan mengatakan rumahnya. Hei, Lur, ya Hafiz datang. Ya, Hafiz datang tanpa didampingi oleh saya, tanpa didampingi oleh teman-teman, dia sendiri datang. Kalau kamu itu masih memiliki rasa, ya Lur ya, kamu masih memiliki rasa malu, sebentar lagi kamu akan dapat undangan ke Lur. Baru kamu melanjutkan kuar-kuarmu di Facebook. Tapi selama kamu itu tidak punya keberanian dengan beribu macam alasan untuk menghindari namanya pemeriksaan, ambu. Itu jejak digital. Yang mana jejak digital itu bisa dibuka nanti oleh anak turun kamu. Oleh ponaan-ponaan kamu, oleh saudara-saudara kamu. Kamu akan dipermalukan nanti oleh jejakmu sendiri. Lebih baik diam sudah. Kalau tidak punya keberanian. Ya, betul. Dan ini fungsinya. Hafiz, yang kamu selalu hina. Seakan-akan dia tidak memiliki apa-apa. Tapi dibanding kamu, jauh. Bahkan kita sendiri, saya dengan Bang Don itu sampai mau pulang kan ngomong. Itu datang nggak ngomong sama kita. Wah, luar biasa. Keren. Begitu Bang Don, ya. Pengalan. Oke, Bang Don. Harus berani lah. Betul. Siapa tahu di antara kalian bisa dikades. Jadi ada antara demo rakyat, ada rakyat yang mau ngomong, kalian sembunyi terus berlah. Kalian sembunyi, janganlah, gitu loh. Harus dihadapi, ya. Oke. Ya, oke Bang. Jadi tolong ini dicatat terutama untuk berani. pemangkar saya, ya. Ya, oke siap. Oke, apa lagi Bang Don? Nah, ini kita kembali kepada topik ya. Ini kan sungguhnya laporan ini seperti apa dan tanggapan Bang Ipul terkait dengan kerangka hukumnya melihat ini gimana Bang gitu. Oke, saya mulai dari laporan dulu ya. Ya. Orang laporan dan pengaduan itu siapapun berhak melaporkan dan mengadukan. Dia sebagai rakyat Indonesia dilindungi di sana. Ini pelapornya dulu ya. Setelah kita masuk di pelaporannya, polisi itu tidak boleh namanya menolak laporan dan pengaduan. Laporan atau pengaduan. Jadi kalau laporannya dikira tidak kuat, lah pengaduan tidak ada masalah. Gitu loh. Tapi kalau misalnya dia tidak mau ambil pusing, ya udah masukkan di laporan juga tidak ada masalah gitu loh ya. Paham maksud saya? Paham. Tinggal keberanian polisi, tinggal keberanian dari Polres dalam hal ini untuk bisa menganalisa, membaca dari kerangka hukum awalnya dulu. Apakah bukti penunjangnya itu ada, ya, bukti awalnya itu ada, itu baru dia. Jadi, tapi kalau memang tidak mau ambil pusing, ya udah terima aja semuanya. Toh nanti masih berproses semua, karena pengaduan dan laporan itu prinsipnya sama, prosesnya juga sama, gitu loh. Karena banyak hal yang dipertimbangkan juga oleh Polres kalau misalnya ini ditolak. Jadi ini meringis lagi, itu banyak lah faktor, atau takut nangis lagi, atau takut nangis, ya banyak lah. Jadi artinya ya udahlah, tidak perlu dianalisa dan nanti dipatahkan di situ ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga adalah kita juga harus memahami ini delik apa. Kalau ini delik biasa, siapapun berhak melaporkan. Tapi kalau ini delik aduan, itu tinggal ada dua delik aduan. Delik aduan biasa dan delik aduan murni. Artinya begini, delik aduan biasa bisa diwakilkan.
Contohnya 378, 372 boleh diwakilkan oleh kuasa hukum. Hmm. Tapi kalau di dalam delik ITE itu tidak boleh diwakilkan, artinya orang yang betul-betul merasa dirugikan itu yang bisa untuk Melaporkan. Kalau Prinsipal. tidak, prinsipalnya ya. Jadi seperti itu Bang Don. Ya. Nah itu kerangkanya di awal dulu ya, secara umum di sini. Nah ini pertanyaannya yang bisa Pak di Mas Hafiz. Ya, yang Mas Hafiz. Apa yang dilaporkan di Mas Hafiz itu? Tentang apa? ITE kan? Iya, tentang ITE. Ya, Bang Hafiz ya. Ya, Tentang ITE. Maka ya poinnya adalah yang bersangkutan langsung yang harus melaporkan. Yang dirugikan Yang itu dirugikan. Bukan yang dirugikan, Oh, yang merasa dirugikan. ya. Oh, yang merasa dirugikan. Oh, beda Bang, ya antara dirugikan dan merasa gitu ya. Ya, karena begini, tidak semua orang yang dirugikan juga melaporkan. Oke. Dia toh. Ya. Tapi ketika dia melaporkan, pasti dia merasa dirugikan. Hmm. Kadang-kadang orang kan tidak tahu bahwa saya dirugikan atau Ya, tidak. ya, ya. Ya, example ada beberapa hal yang saya simpan kan, masih tidak saya laporkan. Bukan berarti saya merasa tidak dirugikan, saya bisa aja dirugikan, tapi mungkin ketika saya mengawal ini, nanti justru saya dirugikan di tempat yang lain, di hal yang lain gitu loh Bang Don. Paham Bang Don? Ya, ya, paham. Jadi di sana dulu Bang Don. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tadi Bang Hafiz mengatakan bahwa ini pelapornya adalah Zam-Zam. kok Pelaporannya Lilur, yang laporan itu Zam-Zam. loh, gimana itu? Itu Yang bukan prinsipal berarti. Yang pelapornya siapa? pelapornya Zam-Zam. Ya tidak bisa lah kalau Zam-Zam itu dia Pelapornya melaporkan apa? Kalau pelapornya Samsam sudah tidak bisa. Gitu loh. Nah di situ yang saya katakan, tapi aku tidak tahu intinya ya karena mungkin tadi tidak disebutkan STPL-nya ya, Iya. Bang Alvis ya. Tapi kalau toh misalnya yang melaporkan Samsam melaporkan dalam segi apa? Sebagai apa gitu ya? Iya. Ya. Karena bedanya delik biasa dengan delik aduan biasa itu nanti siapa yang dirugikan? Ya. Tapi kalau delik ITE itu yang merasa dirugikan, yang memiliki hak secara legal standing untuk melakukan laporan. Kalau tidak ada itu, polisi tidak boleh melanjutkan namanya laporan itu. Tidak boleh, tidak boleh. Kenapa? Ketika polisi memanggil kamu, itu polisi tidak boleh merugikan kamu. Tapi kenapa polisi memanggil kamu, penyidik memanggil kamu? Karena polisi menjaga hak hukum dari Hafiz kalau itu tepat. Lah yang menganalisa tentang ketepatan laporan tersebut ya harus polisi. Tapi ketika polisi itu sudah tahu ini delik murni, delik aduan murni ya, yang harus dilaporkan oleh penyidik dan polisi memanggil kamu, berarti polisi merugikan kamu. Itu tidak boleh. Polisi melakukan hal tindakan hukum yang itu merugikan orang lain. Karena polisi memanggil seseorang itu untuk melindungi hak hukum dia. Meskipun dalam segi yang lain dia dirugikan, mungkin dia biasanya kerja, tidak kerja, tapi lebih tinggi hukumnya hak hukum pribadi atau hak hukum person daripada dia bekerja, itu lebih tinggi, itu yang polisi ambil. Makanya sama dengan ketika kita dalam penerapan PPKM itu adalah hak kesehatan, hak sehat itu lebih utama. Meskipun di sisi yang lain akan merugikan secara ekonomi. Gitu loh. Ya, ya, ya. Nah itu yang saya pertanyakan dari kemarin kan, itu yang saya pertanyakan sama kamu. Siapa yang melaporkan? Soalnya kan dari Kalau penjelasan kamu itu Lilur yang melaporkan di grup ya, kan itu yang dilaporkan. Nah, Betul. kalau sekarang kok berubah Samsam yang melaporkan? soalnya kalau saya sendiri Pak ya, kemarin saya lihat ya, kan Lilur ini tidak pernah datang di sini, kenapa bisa melaporkan? Saya sempat bertanya seperti itu. Enggak. Artinya begini, ini laporan tahun 2021. Yang ketika itu Lilur ada di sini. Lilur kalau melaporkan kan ada. Tapi ketika dia itu dipanggil untuk memberikan keterangan, diundang atau dipanggilan, baru dia ngibrit kan, baru dia pergi. Berarti bisa sembunyi-sembunyi berarti dia. Tidak apa-apa, santai sih, ini cangkruan. Ya, sementara karena kamu dari luar, biasa perlengkapan ya, seperti yang disebutkan. Tolong kopi juga disiapkan. Nah, ya kopinya disiapkan Mas Osi. Gitu loh. Jadi itu harus tahu dulu, karena ITE itu delik murni, delik aduan murni itu. Tidak boleh diwakilkan, bahkan pengacara pun tidak boleh.
Berbeda dengan delik aduan tapi yang bukan ITE seperti 378, 372 itu boleh diwakilkan oleh Kuasa kuasa. hukum. Oke, berarti yang saya tangkap ini kalau khusus ITE ya, delik aduan, dan ini tidak bisa diwakilkan ya. Jadi yang harus melaporkan adalah orang yang merasa dirugikan. Begitu, Bang ya? Iya, nggak boleh. Yang lain nggak boleh, Bang Don. Nggak boleh. Makanya kemarin itu yang cukup saya heran, tapi aku juga tidak paham ya terkait dengan laporan Eko ya. Bahkan terakhir-terakhir saya mendengar bahwa Eko itu yang melaporkan adalah kuasa hukum. Itu nggak boleh. Tidak boleh gitu loh. Dan ketika polisi itu mendengarkan itu dan melaksanakan berupa undangan dan panggilan, polisi itu salah. Dan bisa kita gugat. Karena itu sudah merugikan kita. Karena itu bisa, itu kan sortiran tuh Bang Don. Iya, iya. Sortiran dari SPKT masuk ada petugas piket reskrim. Ini kan nanti ditanyakan siapa yang dirugikan ini dari hal tersebut gitu loh. Paham Bang Don? Ya, paham, Bang. Jadi gitu. Kenapa baru kita bicara di objek? Objek apa? Objek sengketanya. Objek persoalannya apa? Permasalahannya apa? Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik, yaitu yang dianggap mencemarkan nama baik dalam jawaban atau balasan dari komentarnya Zamzam kalau tidak keliru. Siapa yang dicemarkan? Menurut dia, menurut polisi siapa yang dicemarkan dari bahasan itu? Ya Lilur. Iya Lilur, maka siapa yang harus melaporkan? Lilur, tidak boleh orang lain, harus Lilur yang melaporkan. Tapi kalau ada orang lain yang melaporkan terus itu ditindaklanjuti oleh polisi, maka kamu berhak untuk mengajukan gugatan kepada polisi. Karena itu sudah merugikan waktu kamu. Paham maksud saya? Gak boleh itu diwakili. Suruh belajar lagi nanti polisinya kalau itu bisa diwakilin oleh kuasa hukum. Gak boleh Mas Hafiz. Kecuali ya ITE itu orangnya meninggal. Maka itu bisa diwariskan ketika itu nanti berpengaruh terhadap harga diri dia dari keluarganya, itu bisa diwakilkan. Saya ambilkan contoh adalah siapa almarhum Vanessa Angel itu ya. Itu kan dihina dengan seorang perempuan, siapa namanya itu, dan keluarganya, orang tuanya tidak terima. Itu boleh. Kenapa? Karena itu adalah warisan yang akan merusak nama baik dari keluarga, termasuk nama baik dari anaknya. Anak ini boleh diwakilkan ketika dia tidak memiliki hak, bukan memiliki hak. Dia belum patut untuk melakukan tindakan hukum kecuali dia didampingi oleh walinya. Itu harus paham di situ, gitu loh. Kalau belum cukup umur berarti bisa didampingi. Bisa. Siap oleh keluarga Jadi ya. kuasa insidentil yang tidak perlu melakukan tindakan hukum itu adalah anak kecil. Gitu loh. Ya. Jadi tidak usah dia tuh tanda tangan, tidak usah. Cukup ibu atau siapa? Cukup ibu yang merasa bahwa ini akan merusak tumbuh kembang si anak, itu boleh melakukan tindakan hukum mewakili. Mewakili itu ya. ITE. Nanti dalam kasus ini kalau bukan Lilur juga bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Dan kalau itu memang nanti ternyata STPLE itu nanti pelapornya bukan Lilur, maka kita siap-siap untuk menggugat Polres Situbondo. Siap. Itu aja, jangan pernah takut. Siap. Ya toh? Oke. Tapi kalau itu Lilur, maka dia merasa karena apa? Kenapa dia merasa? Nah, di sini kasus ini akan membuka dua hal. Karena aku suka dua ya. Dua hal ya. Yang pertama adalah persoalannya. Yang pertama adalah apakah benar bahwa Hafiz mencemarkan nama baik Lilur? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah kenapa Lilur melaporkan dalam kasus yang itu tersebar lewat link berita bahwa sahabat sang koruptor yang membawa uang 3 miliar
ke Kutai Timur dalam pengurusan perizinan penambangan tersebut itu dilakukan oleh Khalilur Rahman Sahlawi siapa yang alias Lilur, itu adalah yang melaporkan Hafiz. Jadi di situ publik akan ketahuan. Publik akan mengetahui, oh ternyata yang diberitakan itu ini. Nah, disitulah harus dibuka. Betul. Yang semula kita masih ragu sampai sekarang. Betul. Kita ragu loh. Bahkan saya sendiri, apakah yang ditulis itu atau bernama itu meskipun namanya plek atau persis, itu apakah Lilur mantan pembina GP Sakera? Saya ragu. Kenapa saya ragu? Ada alasan saya ragu. Karena selama ini Lilur berkuar-kuar anti korupsi. Saya tidak punya keyakinan Lilur itu, ya toh, menjadi sahabat dan mesin pencuci uang hasil korupsi dari Nazaruddin dan Anas Urbaningrum. Saya tidak yakin. Kenapa? Karena selama ini Lilur berkuar-kuar saya anti korupsi. Ini menjalankan surat Al-Imran. Jadi saya tuh tidak yakin bahwa yang dimaksud di dalam link itu adalah Lilur. Tapi dengan laporan yang dilakukan oleh Lilur ke Polres Situbondo, kalau itu pelapornya Lilur, Nanti sudah jelas. ya belum tentu. Di situ nanti apa yang menjadi subjeknya, objeknya itu subjeknya siapa? Dan itu yang harus dibuka ya. Harus dibuka dong, harus dibuka. Iya toh. Perkaranya apa? Pokok masalahnya apa? Pokok masalahnya adalah bahwa dia menolak dia disebut sebagai sahabat koruptor. Nah, itu pokok masalahnya. Paham? Nah, jadi itu dulu pokok masalahnya. Dia menolak disebut sebagai sahabat koruptor. Ya boleh dong. Lilur kan merasa bahwa kenapa itu nyebut Lilur padahal saya tidak tahu lah. Disinilah ITE terbagi. Ini biar tahu masyarakat. ITE ini banyak versi, banyak macam, tapi saya ngambil di dua saja. Karena di sini ada teroris, ada ini banyak. Saya ambil di dua saja bahwa bisa melaporkan di dalam kasus pidana ITE itu adalah apa itu namanya, hoax atau pencemaran nama baik. Iya Pak. Kalau hoax, Lilur melaporkan bahwa Hafiz itu hoax, sudah membicarakan bahwa dia mengatakan Lilur ini adalah sahabat koruptor, padahal Hafiz mengatakan itu berbicara tentang link, maka siapapun yang ada di link itu harus dipanggil untuk menyatakan bahwa informasi itu hoax atau tidak. Siapa saja, minimal redaksinya dipanggil, wartawannya dipanggil, atau kalau dia tuh mau jumping, maka Nazaruddin dan Anas Urbaningrum harus dipanggil dulu sebelum Hafiz itu nanti diperiksa ulang lagi. Harus dipanggil karena ini untuk menentukan pasalnya. Apakah ini hoax ataukah bukan? Nah, gitu loh. Ya toh? Paham maksud saya? Paham. Harus dipanggil ini untuk menentukan dua hal ini. Penyidik Polres Situbondo harus memanggil Anas Urbaningrum, harus memanggil namanya Nazaruddin, dan satu lagi yang perempuan itu. Apakah orang ini yang membawa uang 3 miliar untuk pengurusan penambangan atau tidak? Oh iya, orang itu. Ketika menyebutkan nama dan foto. Maka hoax hilang. Paham maksud saya? Paham. Hoax hilang. Tapi apakah Hafiz boleh membuli di situ? Tidak boleh. Itu masuk di pencemaran nama baik. Ketika masuk di pencemaran, ini setelah diperiksa ya, 3 orang ini diperiksa, yaitu Nazaruddin, sama namanya ini Anas dan juga satu orang perempuan yang bagian bendahara yang memberikan uang kepada yang bernama di berita tersebut adalah Khalilur atau strip Lilur, uang pencucian uang untuk perizinan tambang di sana. Itu hasil korupsi yang diberikan kepada orang yang bernama, di situ dijelaskan lagi Khalilur RAB Sahlawi strip garing Lilur untuk membuat tambang sebagai upaya pencucian uang korupsi. Kenapa? Karena dalam berita dikatakan Anas tidak memiliki pendapatan lain selain dari DPR. Maka di situ dicurigai oleh KPK itu adalah pencucian uang.
Nah, ketika ini disebutkan dan betul itu adalah pelapor, maka hoax hilang. Dalam kasusnya Hafiz. Lah, Hafiz juga tidak boleh. Meskipun itu benar membuli dia itu juga tidak boleh. Dengan satu konsekuensi bahwa Hafiz mengatakan bahwa orang yang ada di dalam sebelum ada pernyataan dari Nazaruddin, dari Anas Urbaningrum dan satu orang itu, Hafiz mengatakan bahwa itu Lilur Sokaan. Tapi tidak boleh. Tapi kalau Hafiz mengatakan bahwa di dalam sana itu di dalam berita ada yang bernama Lilur, itu boleh karena Lilur tidak hanya dimiliki oleh satu orang. Tidak harus, tapi kalau menunjuk muka baru tidak boleh. Saiful Bahri di situ Bondo banyak. Ya. Paham. Jadi ketika ada orang mengatakan Saiful Bahri, ya toh, kadang-kadang kita kan dengar berita. Inul meninggal di jalan tol. Iya toh? Ya. Kadung kita baca. Ternyata memang betul itu namanya Inul. Inul Daratista tidak bisa melaporkan orang itu. Kenapa? Karena orang yang ngomong itu mengatakan memang Inul. Hafiz ngomong karena di dalam berita memang ada enggak di berita itu tulisan Kholilur RAB Salawi atau Lilur. Kalau tidak ada berarti Hafiz salah. Tapi kalau di dalam berita itu ada, Hafiz tidak bisa disalahkan. Kenapa? Karena Hafiz hanya menyebutkan nama di sana, tapi nama di sana Hafiz tidak pernah ngomong bahwa itu adalah Lilur Sokaan. Ya. Itu nggak bisa. Batal itu, unsurnya tidak terpenuhi. Apakah ada penguat yang lain? Itu juga harus dilihat. Apakah Hafiz ini pernah mengatakan bahwa masih bertanya tentang orang itu? Nah, ternyata ada di barisan Bang Ipul di dalam komentar. Bahwa Hafiz tidak tahu orang itu siapa yang dimaksud. Itu nanti Hafiz yang harus diberikan untuk mementahkan dari persoalan tersebut. Tapi yang pasti saya ingin mencari keberanian dari Polres Situbondo karena dia sudah melanjutkan ini untuk memanggil 3 orang itu. Harus itu. Harus, wajib itu, karena untuk menentukan ini berita hoax atau pencemaran nama baik itu 2 hal yang harus terpisahkan di dalam hukum. Polisi tidak boleh mengada-ngada ketika dia harus memenuhi unsur itu. Tidak boleh. Berani enggak Polres Situbondo? Karena sudah memanggil Hafiz. Kalau dia belum memanggil Hafiz, itu berbeda. Tapi sekarang Hafiz memiliki hak untuk segera itu dijadikan atau diklirkan dalam kasus ini. Hafiz sudah punya hak, bukan hanya dari pelapor. Hafiz untuk meminta. Kenapa? Karena Hafiz juga punya hak untuk lapor balik. Makanya ditegaskan, Wes. Pak tenang. Pak tenang. Jangan coba-coba bermain hukum ketika di otak kalian baru dangkal dalam urusan hukum. Siap. Paham enggak maksud saya? Ya, paham. Jadi polisi harus membedakan dulu, Mas Iwan. Ini hoax atau ini pencemaran nama baik. Siapa yang bisa menyatakan itu? 3 orang tadi. 3 orang yang ada di dalam link berita itu. 3 orang yang ada di link dalam berita itu harus dipanggil semua itu. Nasaruddin harus panggil, Anas Urbaningrum harus panggil. Pokoknya atau diambil keterangannya. Yang tersebut di berita itu sudah. Iya, nanti tunjukkan. Apa benar ini? Apa benar ini? Ada yang ngomong Doni. Tunjukkan apa benar ini Doni. Oh bukan, ya tidak bisa. Oh bukan, itu bukan Doni yang saya maksud. Bukan Doni yang dalam berita. Oh, itu bukan Lilur dalam berita. Iya toh? Ya. Nah, selesai. Baik hoax maupun pencemaran kamu tidak tersentuh, bis. Kamu tidak tersentuh. Kenapa? Kalau hoax kamu juga tidak menyebutkan siapa. Karena kebetulan kamu berbicara tentang link. Iya. Berbeda kalau kamu berbicara bukan link. Kamu berbicara jelas kok, komentar itu dibacakan bahwa siapa yang mabudu SC. Jelas kan bahasanya? Tapi mau nenge-nenge berita arah Lilur. Betul, di sana ada beritanya enggak? Ada. Kalau itu ada berita yang dia mengatakan Lilur, maka selesai kamu. Unsurnya tidak terpenuhi. Itu fungsi pengacara, men. Maka pengacara itu harus belajar bagaimana unsur-unsur ini terpenuhi, tapi dengan syarat bunyi majer. Kalau majer dipaksakan, ini bunyi pengacara handal. Punya pandangan? Ya. Maka Hafiz nanti kita akan ke Polres untuk mendesak Polres agar memeriksa 3 orang ini. Saya minta Polres untuk memeriksa 3 orang ini. Bagaimana caranya? Ya urusan Polres lah. Kenapa? Karena Polres sudah berani memanggil kamu.
Siap. Ya. Kamu anak saya tidak akan biarkan kamu bertarung sendirian. Maka kita nanti yang punya hak untuk meminta Polres, mendesak Polres agar Polres memanggil 3 orang ini atau mendatangi ke Jakarta atau ke Rutan untuk mendatangi anak Subraningrum. Apakah betul Lilur itu atau bukan Lilur itu? Untuk memenuhi unsur apa? Hoax atau tidak di dalam ITE atau pencemaran. Pencemaran ya. Asik ini. Asik ini. Karena Polres sudah berani melanjutkan itu. Asik, dan ini tidak boleh kamu biarkan karena kamu sudah kehilangan waktu. Ya. Apalagi misalnya benar apa yang kamu katakan, yang melaporkan Zam-Zam, ini lebih lucu lagi nanti. Ini lebih lucu lagi nanti gitu loh. Bahaya ini kalau Polres Situbondo, baik SBKT maupun Reskrim tidak paham terhadap delik aduan ITE, tidak paham. Bahaya ini Polres ini. Ini akan rame lagi, akan heboh lagi. Ya, tapi kalau itu benar Lilur, maka 3 orang ini kita paksa dalam waktu dekat untuk dia berhadapan sama penyidik atau penyidik ke sana memeriksa. Dan ini nanti masyarakat Situbondo akan mengetahui ternyata oh bukan, wah nggak mungkin lah orang yang berkuar-kuar anti korupsi kok jadi antek para koruptor untuk mencuci namanya uang. Pertanyaannya begini, ada itu si Raffi Zen atau siapa itu ya yang nulis banyak, makanya saya katakan saya butuh inti kalian. Nulis banyak kayak orang pandai gitu ya, saya baca sampai ke bawah, intinya apa ini ya? Tapi pada prinsipnya intinya dia tidak paham dengan apa yang dia katakan atau dia tulis. Tulisan nanti kita paham. Gitu loh Pak. Ya. Oke. Ya toh, bukan masalah ini apa itu namanya terdakwa, tersangka atau apapun, bukan masalah itu. Karena faktanya hingga sekarang link tersebut tidak ada pembantahan. Seharusnya link itu harus ada pembantahan. Hasil penyidikan KPK itu harus dikatakan. Hasil penyidikan KPK ternyata sahabat Nasarudin yang bernama Kholilur RAB Salawi atau Lilur itu tidak terbukti. Ya harusnya ada. Iya kan? Ya. Karena tidak semua orang Bang, tidak semua orang dianggap itu pelaku pidana meskipun dia terlibat kalau dia pandai. Ya. Tapi harus ada pembantahan. Yang faktanya hingga saat sekarang berita pembantahan terhadap atau keterkaitan si Lilur ada apa tidak? Itu aja buktikan. Kalau itu ada, maka tutup itu berita itu. Artinya berita itu sama dengan undang-undang Bang. Jadi selama undang-undang itu belum ada pencabutan namanya undang-undang, maka undang-undang itu berlaku meskipun undang-undang itu tahun 50. Iya. Ya. Mon paham gitu loh. Ya? Ya. Paham sudah? Paham, Pak. Maka Hafiz proaktif. Tanyakan ke Polres kamu. Gitu loh. Pelapornya kan si ragu kan. Tanya lagi besok. Pelapornya siapa? Betul. Harus dipastikan. Kalau misalnya pelapornya itu Zam-Zam, kamu segera koordinasi dengan aku. Gugat itu namanya Polres Situbondo Cetaka. Siap. Oh ya harus siap dong. Hajar ya. Ada. Tapi kalau itu Lilur, kamu minta untuk segera menyelesaikan dengan kamu memberikan namanya masukan. Kalau minta diperiksa ulang, masukan untuk memeriksa 3 orang itu. Karena itu untuk menentukan unsurnya, tidak boleh itu kemana-mana dulu kasus itu sebelum itu tahu bahwa ini masuk unsur di dalam ITE, yaitu apakah hoax atau pencemaran nama baik. Kuncinya siapa? 3 orang ini. Ya. Kuncinya di sana, Bes. Tidak bisa. Untuk mengetahui seseorang itu harus ada namanya saksi fakta atau saksi mahkota. Oh, ya mata boleh juga. Mahkota harus ada. Saksi mahkota harus ada. Dan saksi mahkota itu ya 3 orang itu untuk menentukan sebelum polisi penyidik itu melanjutkan ke tahap yang lain. Ya. Siap. Otot. Lalu apakah kemudian yang dilakukan polisi sekarang ini jumpingnya terlalu jauh Bang kalau gitu Bang? Tidak juga. Kan begini, ketika polisi itu memanggil si Hafiz,
Hafiz kan sudah menyebutkan bahwa saya bicara yang di link. Kan nyebutkan kan? Ya. Di link. Nah, di link itu harus dibaca oleh polisi. Oh, ternyata link ini yang berhubungan dengan yang dimaksud di dalam link yang bernama Lilur sebagai sahabat dari koruptor yang membawa uang untuk pencucian uang dalam rangka izin penambangan itu adalah ini atau ini tiga orang itu yang menentukan. Tidak apa-apa diperiksa dulu. Tapi persoalannya adalah Bang Don, kalau pelapornya itu bukan Lilur, itu persoalan. Hafiz dipanggil lebih dulu, Hafiz dirugikan itu. Ya. Kalau Hafiz dirugikan, saya dirugikan. Oke. Nah, Dan itu bisa kita gugat. Bisa saya gugat itu. Gitu. Oke. Gak usah ngomong tentang menang kalah. Karena menang kalah ini selama masih ada gugatan di dunia, yang itu adalah hakimnya berupa manusia, itu tidak akan seadil hakim yang dipegang oleh Allah. Situ aja ya. Ya. Tapi kita harus berikhtiar. Betul Bang Don? Betul, sepakat ya. Jadi gitu Bang Don. Berikhtiar dan berusaha dan berdoa. Gitu ya. Oh ini wajib Bang Don. Jadi wajib. Jadi polisi wajib. Kalau misalnya, oh iya benar, ini pelapor ini misalnya dulu ya. Oh iya benar pelapor ini yang menerima uang saya 3 miliar untuk mengurusi izin penambangan yang ada di Kutai Timur, yang izin penambangan itu akhirnya dicabut. Kan dicabut itu. Mbak uang 3 miliar untuk cogokan misalnya dulu ya. Apakah Hafiz masuk? Ya enggak, karena Hafiz tidak menyebutkan itu. Dia tidak tahu kok. Kenapa? Peristiwa pidananya Hafiz tahu setelah dia ngomong. Iya. Tapi yang ngomong siapa? Link berita. Yang ngomong siapa? Kita jadi tahu. Apakah Hafiz? Bukan Nasaruddin. Nasaruddin ya. Anas dan perempuannya apa itu namanya? Itu ya, Betul. Paham? Ya, mestinya itu yang diminta keterangan terlebih dahulu. Iya, itu yang bukan itu Don. Wah, Don ini. Aku kan sudah ngomong Hafiz diperlukan. Ya. Untuk apa? Untuk mengetahui kenapa Hafiz ngomong seperti itu dan siapa yang dimaksud. Ternyata Hafiz ngomongnya di link. Ya. Ketika di link dibaca, di link itu ada siapa saja. Tapi kalau Hafiz tidak dipanggil, kan di sana tidak menunjukkan link tersebut, kan tidak bisa ketemu Don. Ya, betul. Ya. Betul, Bang. Ya. Benar tanya Bintang. Oke. Nah, ini pertanyaan umum Bang ya. Nah, misal begini. Saya cocokkan begini saja ya. Yang merasa menyimpulkan yang di kiri pada sidang. Jangan menyimpulkan. Tidak boleh ya. Jadi misalkan yang merasa dirugikan saya gitu Bang ya. Tapi yang laporan Iwan. Nah, akhirnya kalau di mata hukum ya, ini dari laporan itu apakah bisa berlanjut atau akhirnya batal demi hukum gitu Bang? Karena yang bicara delik aduan itu. Sesungguhnya batal demi hukum itu Bang Don. Itu yang menentukan adalah polisi. Oh ya. Ya. Kalau ini bukan batal demi hukum. Ini adalah apakah Polres Situbondo memahami delik aduan murni ITE atau tidak? Oh, di situ saja ya persoalannya ya. Ya naif, makanya saya katakan kalau Polres tidak memahami maka semua orang nanti akan melaporkan ITE tapi menggunakan dasar diwakili. Ini bahaya ini. Gitu loh. Iya toh? Ya. Bahaya, sama dengan kasusnya Eko kemarin itu, kalau itu bukan BK yang melaporkan bahaya itu Bang Don. Wah, pengaduan Bang Ipul boleh? Nggak boleh. Karena itu memang khusus. Lain kalau ada pencurian, pengaduan boleh karena dia tidak tahu. Artinya pengaduan itu memberitahukan kepada pihak berwajib bahwa terjadi tindak pidana di daerah ini. Siapa yang melakukan? Saya nggak tahu. Nah, itu pengaduan Bang Don. Tapi kalau ITE tidak boleh. Harus prinsipal. Kecuali ya toh, ini ada kecualinya, menyangkut tentang keamanan negara, menyangkut tentang lambang negara. Siap. Itu tidak apa-apa. Gitu loh. Ada di sana kalau aku jelaskan di sini bisa 3 hari 3 malam. Jadi ada di sana yang bisa melakukan secara otomatis.
gitu Siap, siap. ya. Paham. Jadi seperti itu Bang Don. Oke, ya. Iya toh? Ya, Asik ya, kan? ya, asik. Ya agar asik. masyarakat Situbondo juga Juga paham, paham, terutama betul. saya justru gini ya. Saya tuh kadang ada kekhawatiran terbesar saya Bang Don. Kalau masyarakat yang ngomong salah itu saya maklumi. Ada masyarakat umum itu tidak paham tentang beberapa tindakan, saya maklumi. Tapi yang saya paling takutkan adalah penegak hukum tidak paham dengan apa hukum itu. Ini akan merusak tatanan hukum di situ. Di Situbondo. Itu Bang Don. Ya, ya. Gitu. Itu yang paling saya takutkan. Siapa saja, ada kepolisian, ada kejaksaan, ya toh, Ya. ada kehakiman dan juga ada pengacara. Ini kalau tidak paham, ini kacau negara gitu loh. Iya toh. Ya, betul. Jadi itu Bang Don. Oke. Saya pikir jelas ya. Jelas sudah. Jadi Siap. Hafiz punya 2 hak. Tolong ini benar-benar diingat ya, Hafiz harus menanyakan kembali kepada pihak penyidik siapa pelapornya. Ya. Ya, jangan ngomong ini pelapornya si A yang dirugikan si B, nanti ngomong sama aku kamu. Gitu loh. Oke. Ya. Pastikan Tapi dulu kalau itu. di delik aduan biasa, delik aduan yang itu ada di KUHP, itu boleh. Pengadunya siapa? Pengacara, misalnya kuasa hukum yang dilindungi dalam undang-undang advokat, korbannya siapa? Itu berbeda boleh. Boleh diwakilkan. Boleh diwakilkan, tapi kalau delik kalau undang-undang ITE itu tidak boleh, men. Siap. Gitu loh. Itu tidak boleh, harus yang Bersangkutan. Itu tanyakan, Bes. Ya. Ya. Karena ini bahaya. Ya sekarang kebetulan Hafiz anak saya, anggota saya. Iya toh, sebagai tim keluarga besar Pemangkar. Nah kalau ini nanti dialami oleh saudara-saudara kita yang tidak kenal dengan saya, kan kasihan Ya. kalau itu dipaksakan. Oh bang, nanti kan bisa mandeknya di kejaksaan. Hei, jangan lupa. Ketika sudah berurusan dengan namanya penegak hukum, meskipun itu level kepolisian, itu sudah banyak memakan waktu dan pikiran. Banyak merugikan. Banyak merugikan, ya toh. Betul. Maka ya itu yang ya intinya kita niatkan aja, ya mudah-mudahan saja Mas Hafiz bahwa pelapornya itu adalah lilur, pengadunya itu adalah lilur. Mudah-mudahan saja, saya harapkan itu. Kenapa? Karena kita akan berbahaya kalau nantinya ini apa itu namanya terjadi. Ada Pada ini karena nanti akan berefek bagaimana Situbondo akan ditegakkan hukum kalau penegak hukumnya tidak paham terhadap aturan syarat sahnya sebuah proses lidik dan sidik. Oke. Oke? Ya, siap. Banyak sekali ya ilmu malam Ya, ini ya. betul. Jadi kayak gitu. Tapi Hafiz tidak tahu tentang kerangka ini aja berani. Kenapa? Ya karena memang harus berani. Harus berani, ya kan? Betul. Betul. Karena Cetero, Ya. karena ketumnya kamu tidak sama dengan tukang parkir ya, parkir. Markir. ya. Begitu. Betul loh sih. Salam Ramadan. Salam. Bumbu dan Dasagera. Meskipun bukan pengacara, tapi kita berbicara dengan seperti layaknya pengacara. Pengacara. Ya comojuan, Pak ya. Kan iya biasa. Oke Bang Don, gitu Oke. aja Bang Don. Cukup ya? Cukup Bang Iwan, Bang Oke. Hafiz, ada lagi yang mau disampaikan? Ya dah cukup. Cukup ya. Dan tetap berani ya. Oh, iya. Harus berani, bukan tetap berani. Iya, tetap dan harus berani gitu. Karena pemimpin kita itu Bang Ipul berani kan gitu ya. Oke, itu saja pemirsa dimanapun saja Anda berada tentang acara cangkruan malam ini ya. Coba resum. Simbolan lah. Ya oke, Bang Iwan menyimpulkan. Kan itu kan dulu. Resum dulu. Kembali Untuk ke langsung ke kasus yang Hafiz. Resum biar kalian juga tahu. Ya, baik pemirsa, dari di acara cangkruan kali ini seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa saudara Hafiz ya, ini adalah bagian tim Pemangkar yang ini dilaporkan terkait dengan ETE oleh
karena ini tadi menyebutkan Zamzam, makanya kita juga belum tahu memastikan ya Bang ya, antara Zamzam dan Lilur yang melaporkan ya, karena baper gitu kan. Nah, Iya kan karena baper. baper ya, betul, baper. Apa itu Bapak? Bawa perasaan gitu ya. Di mana bahwa Bang Hafiz ini sudah dimintai keterangan dan dia dengan berani tanpa kita dampingi gitu kan, dia menghadap ke penyidik hanya seorang ya, bahwa kemudian tadi juga disampaikan yang dikatakan delik aduan ini adalah ITE ini adalah delik aduan ya, di mana Aduan murni. delik aduan murni ya, di mana yang hanya yang merasa dirugikan lah itu yang bisa untuk melaporkan ya. Jadi tidak bisa diwakilkan kalau untuk delik aduan murni seperti kasus ITE yang saat ini dialami oleh Bang Hafiz yang menjadi terlapor gitu. Bahasa kerennya itu tidak bisa dikuasakan. Tidak bisa dikuasakan. Baik, Ya. kuasa ada berapa? Ada 3 ya. 3. Satu kuasa insidentil, Ya. kemudian Balik gak apa-apa pokoknya. Terus 2 kuasa hukum Khusus. Oh, kuasa khusus, sorry. Ketiga ada kuasa ini? biasa. Kuasa biasa. Jadi ya. tidak boleh tiga-tiganya tidak boleh. Tiga-tiganya tidak boleh Bang ya. Jadi nah itu pemirsa, itu saja yang bisa kita obrolkan di malam ini. Dan ini tindakannya nanti. Oke. Sampai lupa saya. Jadi andaikan ini memang bukan saudara Lilur yang melaporkan ya, maka siap-siap nanti kita akan menggugat kepolisian. Siap. Ya, gitu Bang ya. Jadi biarkan nanti saudara Hafiz memastikan dulu siapa sungguhnya yang melaporkan ini, apakah Lilur atau Zamzam ya. Dan kedua, demi hukum, Ya, unsur-unsur agar terpenuhi, maka penyidik penyidik harus memanggil ya nama-nama yang disebut di dalam berita itu. siap. Ya. Gitu. Ya. Jadi ulang-ulang kan. Betul. Dan ini sering dilihat. Mm. Mari tak ngajari terus. Oke Bang Don. Siap. Cukup ya pemirsa acara jangkauan kali ini ya, semoga apa yang menjadi obrolan kita di malam ini ya tentu bisa menjadi manfaat untuk semuanya, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan ya. Saya mewakili tim Mangkar, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jadi ambil yang menurut Anda baik, lalu abaikan jika menurut Anda dari obrolan acara kali ini itu kurang baik ya. Itu saja, saya Bang Don mewakili dari tim Mangkar yang lain yang di acara Cangkuran kali ini undur diri. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Pemangkar. Salam. Bum bum Garda Sakera. Lanjut TikTok sambil